wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mereview sebuah film yang berjudul The Billionaire. Perkenalkan, nama saya Ridi Maisa Remaja. Saya Muhammad Setiawan Ramadan. Saya Cinta Amalia. Saya Anggita Nur Afiqia. Mau tahu nggak gimana kelanjutan ceritanya? Ayo kita saksikan reviewnya sama-sama, oke? Wah, Mas, kenapa kok kayak kalian sendiri? Gak tahu, akhir-akhir ini banyak yang pikiran kayak hilang arah, motivasi buat depan itu kayak hilang gitu, gak tahu kenapa. Sama, mau pernah nonton film The Billionaire kan? The Billionaire, film apa tuh? Nah, film Billionaire nih banyak motivasi yang bisa kamu ambil. Ini nyeritakan seorang pemuda yang berusaha buat lunasi utang bapaknya. Nah, boleh lagi lihat video yang udah dibilang tadi itu. Adalah untuk kamu. Film The Billionaire merupakan film biografi inspiratif yang diangkat dari kisah nyata Itipat Top Kulapong-Phanich, seorang pengusaha muda Thailand yang sukses menciptakan merek camilan rumput laut terkenal, Tao Kai Noi. Top atau Itipat adalah seorang remaja yang tampak seperti anak muda pada umumnya, cuek, suka bermain game online, dan kurang memperhatikan sekolah. Ia bahkan pernah menghasilkan uang dari bermain game online dan menjual item digital, namun hal ini justru menimbulkan konflik dengan orang tuanya yang khawatir masa depannya akan hancur jika terus hidup seperti itu. Keputusannya yang nekat untuk berhenti sekolah demi berbisnis menjadi titik awal perjuangannya. Top kemudian mencoba berbagai jenis usaha. Usaha pertamanya adalah berjualan kacang panggang. Selama beberapa waktu usaha kacang panggangnya berjalan lancar, namun seiring berjalannya waktu, usaha kacangnya pun bangkrut. Tak hanya produknya ditolak oleh pasar karena kualitas yang tidak konsisten, juga adanya konflik dengan mitra bisnisnya yang menyebabkan kerugian besar. Pada saat yang sama, orang tuanya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan berencana pindah ke luar negeri, meninggalkan Top sendirian di Thailand. Ia juga harus menghadapi hutang yang menumpuk, termasuk cicilan sewa ruko dan pinjaman dari kerabat. Namun Top tidak menyerah. Dengan tekad kuat, ia mulai bereksperimen membuat camilan baru dari rumput laut yang mana dia mendapatkan inspirasi dari pasangannya yang membawa oleh-oleh dari kampung halamannya. Akan tetapi, mengolah rumput laut tidaklah semudah yang dibayangkan. Rumput laut yang ia masak rasanya pahit dan tidak enak. Ia pun melakukan berbagai percobaan di dapur kecilnya. Berkali-kali ia dan pamannya mencari komposisi rasa yang pas, dan berulang kali gagal. Rumahnya pun dipenuhi bau rumput laut gosong dan sampah berserakan di mana-mana. Hingga pada suatu hari, pamannya jatuh pingsan ketika sedang menggoreng rumput laut dan segera Top pun membawanya ke rumah sakit. Namun, dari kejadian itu akhirnya Top menemukan resep yang membuat rumput lautnya menjadi enak. Dan lahirlah sebuah produk yang perlahan mulai diterima oleh masyarakat. Rumput laut goreng siap saji. Langkah terbesarnya adalah ketika ia mencoba menembus pasar swalayan besar seperti 7-Eleven. Disinilah perjuangan berat benar-benar dimulai. Ia harus memenuhi standar ketat dari perusahaan retail, memperbaiki proses produksi, mendapatkan izin keamanan makanan, hingga berinvestasi besar-besaran dalam mesin produksi meskipun ia tidak punya cukup modal. Bahkan, ia pernah tidur di pabrik karena kelelahan dan stres menghadapi tenggat waktu produksi. Setelah berbagai rintangan itu dilalui dengan kerja keras dan tidak sedikit air mata, produk Tao Kai Noi akhirnya diterima dan dijual di banyak toko. Penjualan pun meroket, dan Top menjadi salah satu pengusaha muda paling sukses di Thailand. Ia mencapai status miliarder di usia yang sangat muda. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa isi dari film The Billionaire yang ditonton Rama sama Ribi tadi? Nah, ternyata dalam film itu ada kaitannya loh sama benang merah terjadinya motivasi. Dalam benang merah terjadinya motivasi ada 5 fase. Yang pertama ada motif bawaan, yang kedua ada dorongan atau drive, yang ketiga ada tingkah laku, yang keempat ada tujuan, dan yang kelima itu fase reda.
pembahasan yang pertama, yaitu motif bawaan. Di dalam benang merah terjadinya motivasi, motif bawaan itu muncul saat kita lahir atau biasa disebut sebagai fitrah manusia. Di dalam film The Billionaire, Top ini ternyata punya dorongan untuk bekerja yang kuat loh teman-teman. Dorongan atau drive. Fase ini muncul saat keadaan kekurangan atau saat seseorang itu memiliki suatu kebutuhan, baik itu kebutuhan biologis ataupun kebutuhan fisiologis. Nah, di dalam film ini, Top mendapatkan dorongan atau berada di fase drive karena ayahnya terlilit hutang yang banyak dan juga kabur ke luar negeri. Yang ketiga, yaitu tingkah laku, dampak yang diakibatkan oleh keadaan sebelumnya. Dan di dalam film ini, pemeran utamanya yaitu Top berusaha dengan sangat keras karena dia harus melunasi hutang ayahnya. Tujuan, yaitu bagian dari siklus motivasional. Apa sih tujuan Top? Tujuan Top itu untuk melunasi hutang ayahnya dan juga membantu kedua orang tuanya pulang ke Thailand. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.